atomi psyllium husk ya, di mana ini adalah untuk pencernaan usus kita. Ya, psyllium husk ini adalah untuk pergerakan usus dan kesehatan usus kita, di mana usus kita itu adalah panjangnya itu 10 meter, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaganya dengan baik ya. Kalau enggak itu banyak orang memang yang bisa susah gitu ya, buang air besar dan perutnya juga sembelit gitu, dan itu juga bisa menyebabkan eh, lama-kelamaan itu menjadi kanker usus ya. Makanya kita perlu suplemen tambahan ya untuk orang-orang yang seperti ini, yang susah untuk buang air besar. Nah, apa itu kesehatan usus ya? Jadi usus kita itu adalah yang tadi saya bilang itu adalah 10 meter. Jadi benar-benar panjang ya, ketika kita makan gitu lewat lambung, usus kecil dan besar itu dikeluarkan melalui anus ya. Jadi panjang sekali, makanya kita harus menjaganya dengan baik, dan ini apa yang bisa menyebabkan fungsi usus kita itu tidak baik ya. Kenapa kita suka sembelit gitu. Nah, itu bisa juga daripada gula, terus udah gitu makanan-makanan instan yang kita makan, dan juga kita mengkonsumsi daging yang berlebihan, kurang serat ya, kurang makan sayur, dan juga banyak orang yang juga minum antibiotik ya, dan juga stres, alkohol, dan itu bisa membuat fungsi usus kita itu memburuk gitu ya. Jadi rutinitas harian yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah kita harus mengkonsumsi ya yang banyak seratnya gitu. Nah, ini kita punya ya psyllium husk ya, psyllium husk di mana ini adalah untuk membantu pergerakan usus kita gitu. Jadi dilancarkan gitu ya pencernaannya. Dan ini adalah mengandung 10 bahan tambahan, dan juga dia dalam bentuk stick ya Bapak Ibu, dan gampang dibawa kemana aja, dan juga kita nggak usah khawatir ya, karena banyak di luaran itu ya psyllium husk itu dia itu bahannya itu mengandung, ketika mereka ngeceknya itu ada logam beratnya ternyata. Tapi kalau yang di atom itu kita sudah diuji ya, jadi kita melalui proses manufaktur itu yang ketat, jadi nggak ada logam beratnya, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini dalam satu paknya ya gitu ya, satu dusnya itu terdiri dari 30 cc. Nah, kita bisa minum ya, kalau yang normal itu satu pun boleh dicoba, satu aja gitu. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar bermasalah, nah itu boleh minum dua ya, 2 cc. Nah, ini adalah nutrition facts-nya ya, kalorinya berapa? Tidak ada kalori, persajiannya itu kalorinya 30, karbohidrat, protein, fat, sodium, dan fibernya paling banyak tentunya karena memang dia mengandung serat. Nah, psyllium husk itu apa ya? Nah, psyllium husk itu normalnya ya Bapak Ibu, psyllium husk itu normalnya itu warnanya kecoklatan. Nah, ini adalah di mana benih yang tumbuh di alam liar yang disebut dengan psyllium, dan cangkangnya itu disebut dengan psyllium husk. Nah, ini adalah serat makanan larut dan tidak larut dalam jumlah yang sama. Dan kalau memang dia bersentuhan dengan air itu terjadi 40 kali lipat pada ukuran aslinya, dan ini untuk mendorong ya, untuk mendorong pergerakan usus kita supaya usus kita itu lebih lancar ya, untuk supaya fesesnya juga lebih lembut gitu ya. Nah, ini seperti ini psyllium husk-nya ya, dari Chinese plantain. Nah, psyllium husk. Nah, ini serat makanan ya, serat makanan yang ada di psyllium husk kita ini eh, ada yang larut di dalam air dan tidak larut di dalam air. Nah, ini dikombinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang larut dalam air itu ini untuk membantu menghaluskan feses ya. Kalau serat makanan yang tidak larut di dalam air itu untuk mendorong pergerakan ususnya kita gitu. Nah, ini jadi dia ada dua macam gitu ya, dua macam. Nah, semuanya itu dijadiin satu ya sama si atomi supaya pergerakan usus kita juga lancar, dan ini sampai membersihkan kepada dinding usus kita itu semuanya itu juga dibersihkan gitu ya. Jadi semuanya dinding-dinding usus kita yang tidak baik gitu ya,
ada orang yang terkena kolesterol. Nah, itu juga semuanya itu dibersihkan gitu. Dan psyllium khas kita ini mengandung prebiotik ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah prebiotik itu adalah jenis makanan tinggi serat itu sebagai asupan untuk menunjang pertumbuhan bakteri yang baik. Nah, kita tahu kalau di atomi juga ada probiotik ya. Probiotik itu adalah untuk menyeimbangkan flora usus yang normal. Tapi yang psyllium khas kita ini prebiotik ya, jadi serat makanan untuk menunjang bakteri yang baik. Nah, ini mengembang ya. Jadi psyllium khas itu dalam bentuk bubuk ya kita punya itu. Nah, ini dia kalau bersentuhan dengan air itu mengembang. Jadi di dalam perut kita itu 40 kali lipat itu dan meningkatkan berat dan volume feses, melembutkan feses dan membuat gerakan usus halus dengan meningkatkan aktivitas di usus kita. Nah, kita bisa lihat ya serat makanan psyllium khasnya ini bersentuhan. Nah, ini jadi lebih gampang gitu ya BAB-nya. Nah, ini sudah diuji klinis ya pembuangannya, berat fesesnya, kondisi fesesnya selama eh, nggak ada sakit gitu pada saat kita mau pup gitu. Nah, dia ada mengandung 10 bahan tambahan. Nah, biasanya kan kalau psyllium khas yang di luaran sana itu dia juga macam-macam ya. Ada yang bentuknya juga bulat-bulat, ada yang bentuknya juga rada kasar gitu. Nah, kita punya itu dan warnanya juga yang kalau di luaran itu agak coklat ya, krem-krem gitu. Nah, kalau kita punya itu warnanya itu agak-agak ungu karena dia ada mengandung prun ya Bapak Ibu. Nah, dia ada mengandung prun makanya warnanya ungu. Juga ada bilberry, cranberry, blueberry, aronia berries ya, kandungan bahan tambahannya dan juga ada wortel, chicory, dan hibiscus dan aloe gel. Nah, kalau kita lihat ini rasanya enak banget, segar karena memang dibikin dari bahan natural. Nah, kita juga nggak perlu takut ya karena proses manufacturer bahan bakunya itu tidak ada benda asing atau logam berat dan sudah melalui proses penyaringan ganda ya. Jadi udah screeningnya udah sangat ketat sekali ya, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kemasannya itu dalam bentuk stick ya. Jadi bisa dikonsumsi, kita bisa minum kapan aja dan ini adalah salah satu produk di mana Pahanggil Park ini adalah produk favoritnya dia karena dia sering traveling ya, dia sering jalan-jalan gitu. Karena kalau waktu kita jalan-jalan atau liburan itu biasanya kita tidak bisa beradaptasi dengan tempat baru ya, di mana kadang-kadang perut kita juga nggak bisa pup gitu ya di luar. Nah ini sangat membantu sekali. Dia kan suka traveling ya, keliling-keliling. Jadi psyllium khas ini dia selalu bawa kemana-mana karena ini memang sangat membantu tubuhnya dia juga supaya dia gampang lancar gitu ya untuk pembuangannya. Nah, ini bisa dikonsumsi untuk siapa aja gitu. Nah, cara mengkonsumsinya ya, cara mengkonsumsi psyllium khas ini, saya ada ini ya, Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, ini air. Nah, kita bisa campurkan ya. Oh, sorry. Ya, ini cara konsumsinya. Nah, ini ada air ya. Setelah air, nah ini bisa kita langsung aja gitu ya. Buka sasetnya. Nah, kalau kita minum psyllium khas ini, kita harus lebih banyak minum airnya gitu ya. Karena dan ini harus langsung diminum. Karena kalau nggak langsung diminum, nanti dia akan menggumpal ya seperti gel gitu ya, seperti jelly kayak agar-agar gitu. Jadi pada saat kita buka kita harus kita campurkan seperti ini ya, kita bisa aduk-aduk bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa aduk-aduk. Kita bisa kalau saya lebih gampang saya shake aja. Nah, ini seratnya banyak sekali Bapak Ibu di sini. Jadi setelah minum ini kita setelah kalau kita udah bikin ya, kita harus langsung diminum. Kalau enggak nanti
bisa berbentuk gel. Jadi langsung diminum. Nah, setelah ini minum yang banyak setelah ini ya. Nah, setelah ini setelah presentasi saya akan minum lebih banyak lagi airnya ya. Karena kalau nggak minum lebih banyak air itu malah bisa bikin constipated gitu ya. Jadi malah tambah keras gitu. Nah, ada orang yang minum Psyllium Husk ini dia pagi hari gitu ya untuk dietnya dia, untuk untuk menjaga tubuhnya juga supaya lebih gampang BAB dan ada juga yang minumnya itu di malam hari. Nah, untuk saya ya, saya testimoni itu saya minumnya di malam hari gitu ya. Jadi itu sangat menolong setelah saya makan malam gitu. Nah, saya minum ini. Nah, setelah saya minum ini saya merasakan gitu ya. Saya juga coba-coba di pagi hari gimana, siang hari gimana gitu, malam hari gimana. Nah, untuk tubuh saya ini sangat bagus saya minumnya di malam hari karena pada saat saya malam hari saya minum terus pagi-paginya itu bisa bisa memang mm, lebih gampang gitu ya pembuangannya dan juga itu enggak keras gitu ya lebih lebih lembut gitu dan itu sangat membantu sekali untuk saya especially kemarin kita pada saat saya liburan kemarin itu saya bawa Psyllium Husk ini karena kita waktu di luaran itu ya kita juga tidak bisa mendapatkan fiber ya kita cari buah nggak makan sayur juga jadi kalau misalnya kita lagi traveling itu susah sekali ya Bapak Ibu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita bisa dapetin. Nah lewat Psyllium Husk ini saya jadi sangat menolong saya sekali ya jadi saya bisa tetap BAB setiap hari gitu dengan lancar gitu. Ya, ini kita harus minum yang banyak ya. Direkomendasikan juga memang untuk orang-orang yang memiliki pergerakan usus yang buruk, yang memang pengen melancarkan pencernaan kita setiap hari ya. Kita BAB itu setiap hari itu kalau bisa 3 kali dalam satu hari. Tapi kalau misalnya dalam 3 hari kita nggak BAB, nah itu harus diperhatikan ya. Dan ini juga untuk orang yang cenderung duduk di toilet dalam waktu yang lama, terus orang yang kurang makan serat, dan juga orang yang tidak nyaman pada saat dia melakukan pembuangan. Nah, ini juga peningkatan jumlah pasien dikarenakan gangguan pencernaan. Jadi peningkatannya juga banyak. Ya, ini harganya ya di Indonesia 365.000 dengan PV 16.300. 구독, 좋아요 눌러주세요.